Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B dengan anggota 1. Akmal Faturrahman dengan NIM 1603204033, 2. Amanda Ivana 1603204131, dan terakhir Indah Nurfitriah dengan NIM 1603204121. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis pada bangunan microlibrary yang ada di Taman Bima, Kota Bandung. Izinkan saya memulai presentasi ini dari menyampaikan latar belakang pembangunan microlibrary Bima, Kota Bandung. Taman Bima terletak di lingkungan Cicendo, di barat laut Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat. Akibat padatnya permukiman informal yang menempati ruang terbuka hijau yang dulu membentang di antara sungai dan jalan Bima dari utara hingga selatan, ruang publik menjadi langka. Tempat tinggal yang sangat kecil di dalam permukiman informal juga berarti bahwa permintaan akan ruang publik untuk rekreasi dan kegiatan masyarakat sangat tinggi. Alun-alun sudah menjadi titik berkumpulnya orang-orang di lingkungan sekitar. Alun-alun Taman Bima yang dasarnya berisi panggung kecil, juga gudang penyimpan kecil, tanda-tanda dicat yang menggambarkan lapangan sepak bola kecil di hardscape dan tujuan yang dapat dipindahkannya juga ada. Pak Dede, seorang tokoh masyarakat RT, sebelumnya pernah mendirikan prakarsa membaca RT berupa troli buku keliling. Pada saat yang sama, di bawah Ridwan Kamil, Wali Kota Kota Bandung tahun 2013 sampai 2018, Kota Bandung memprakarsai program perbaikan taman dan ruang publik. Oleh karena itu, konsep microlibrary yang digagas oleh Praktik Arsitektur Shaw pada tahun 2012 hadir pada saat yang tepat. Lalu selanjutnya adalah tujuan program pembangunan. Inisiatif microlibrary bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia, meningkatkan angka melek huruf bangsa melalui penciptaan ruang baca komunitas baru di daerah perkotaan yang padat. Di lokasi Taman Bima khususnya, mitra masyarakat dan pemerintah kota sangat antusias untuk memerangi meningkatnya kekerasan geng pemuda yang telah menjadi perhatian lokal pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pembukaan microlibrary ini. Slide selanjutnya adalah informasi umum mengenai microlibrary Bima, Kota Bandung. Microlibrary Bima ini terletak di Taman Bima, Kota Bandung. Tepatnya berada di Jalan Bima nomor 103, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Berbeda dengan lokasi perpustakaan biasanya yang berlokasi di pusat kota, bangunan dengan luas 160 meter persegi ini berlokasi di sebuah alun-alun kecil di lingkungan kampung dekat bandara dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi microlibrary. Di slide kelima, kami memiliki informasi mengenai konsep bangunan. Konsep arsitekturalnya yaitu floating box ramah lingkungan yang menaungi area kegiatan warga di lantai dasar. Keduanya dihubungkan dengan tangga menerus yang juga dapat digunakan sebagai tempat duduk. Material fasad microlibrary ini yang disebut dengan ramah lingkungan karena menggunakan ember plastik es krim yang disusun dengan binary code yang mengandung pesan bahwa buku adalah jendela dunia. Selanjutnya terdapat aspek analisis. Aspek analisis terdiri dari bentuk bangunan, material bangunan, pencahayaan, furniture, suasana, dan warna. Aspek bentuk bangunan. Secara keseluruhan, bangunan ini berbentuk persegi atau balok yang terdiri dari dua lantai, seperti panggung terbuka yang dibangun melalui struktur baja sederhana dan plat beton untuk lantai dan atap. Bangunan ini didesain sebagai perpustakaan yang ramah lingkungan. Fasad dari microlibrary ini tersusun dari 2000 ember plastik es krim yang berfungsi sebagai pencahayaan dan ventilasi alami. Di samping itu, ember-ember plastik disusun membentuk kode biner berdasarkan permukaan ember yang berbeda, yang diterjemahkan menjadi buku adalah jendela dunia. Yang kedua yaitu aspek material bangunan. Bangunan ini dibangun dari struktur baja sederhana yang terbuat dari balok H baja sayap lebar untuk kolom, balok I, dan lempengan beton untuk lantai
plastik bekas es krim. Menggunakan material plastik ini menjadi ventilasi, pencahayaan, dan sirkulasi udara ruang perpustakaan semakin lebih baik. Selanjutnya yaitu material furniture. Rak buku menggunakan material kayu mahoni dengan finishing cat duko, dan meja menggunakan material yang sama dengan rak buku, yaitu kayu mahoni finishing cat duko, dan kursi menggunakan material kayu birch yang dipinir sebagai finishing. Dudukannya menggunakan material plastik. Yang ketiga yaitu aspek pencahayaan. Pencahayaan pada ruang perpustakaan menjadi hal yang paling penting pada sebuah desain interior. Mempunyai fungsi utama sebagai ruang baca, maka ruang ini memerlukan pencahayaan yang sesuai sehingga akan menghasilkan kenyamanan visual bagi penggunanya. Indeks pencahayaan pada microlibrary ini dihasilkan dari pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami dihasilkan dari intensitas cahaya matahari yang masuk berdasarkan material yang digunakan pada fasad bangunan, yaitu ember plastik es krim. Namun, bangunan cahaya alami yang dihasilkan dari refleksivitas material plastik kurang maksimal. Maka dari itu, terdapat pencahayaan buatan yang dihasilkan dari lampu LED downlight dengan daya 18 watt untuk menyempurnakan pencahayaan. Keempat, ada furniture. Furniture yang digunakan merupakan jenis movable furniture. Interior yang sederhana dan fleksibel dengan 4 rak buku yang terbuat dari kayu mahoni. Kemudian ada meja panjang di samping jendela. Lalu ada juga meja resepsionis kecil dan juga beberapa kursi. Di dalam microlibrary ini juga terdapat sebuah sistem rak yang terintegrasi ke dalam dinding tangga bagian dalam. Terakhir, terdapat beberapa karpet besar yang letakkan secara vertikal untuk mengakomodasi kelompok belajar. Kelima, ada suasana. Suasana pada bangunan microlibrary ini memiliki suasana yang cukup tenang jauh dari keramaian, sehingga pengunjung dapat menikmati suasana perpustakaan tersebut dengan tenang dan fokus saat mengerjakan tugas, baca-baca buku, dan lain-lain. Banyaknya bukaan pada bagian ruangan microlibrary ini dapat menimbulkan angin alami yang dapat menyejukkan pengunjung, sehingga pengunjung yang datang ke tempat tersebut akan merasa tenang ketika berada di dalam ruangan. Pengunjung juga bisa melihat pemandangan alam yang ada di sekitar microlibrary. Keenam, ada warna. Pada bangunan microlibrary ini terdapat beberapa warna seperti warna putih yang menimbulkan kesan luas, hitam yang menimbulkan kesan netral, dan coklat yang memberi kesan hangat dan nyaman. Warna putih terdapat pada bagian bangunan yang terbuat dari wadah es krim bekas dan plafon. Warna hitam terdapat pada bagian tiang-tiang bangunan, kaki meja, dan kursi. Warna coklat terdapat pada ruangan interior bagian rak buku, meja, dan kursi. Warna-warna tersebut dapat membuat ruangan menjadi terlihat ringan, luas, nyaman, dan dapat menimbulkan kesan tenang. Hal tersebut juga bertujuan agar pengguna bisa fokus saat membaca dan tidak terdistraksi oleh warna-warna yang malah mengganggu kenyamanan visual. Kesimpulan. Yang pertama, bentuk bangunan yang sederhana membuat microlibrary ini terasa nyaman. Yang kedua, material yang digunakan merupakan material alami yang natural. Contohnya, lantai beton, plat baja yang masih terlihat, material kayu untuk furnitur yang memberi kesan simple namun tetap elegan dengan warna netral yang digunakan. Yang ketiga, tujuan pembangunan microlibrary ini untuk pemberdayaan masyarakat tercapai dengan sempurna.